Siswi SMA dianiaya sampai cacat permanen, meminta Satgas dibubarkan saja. Bersama orang tuanya saat memberikan keterangan pers di Denpasar pada hari Selasa 15 Maret 2022. Kasus penganiayaan terhadap siswi SMA berinisial RVRNM 17 tahun saat turnamen futsal My Stadium Jalan Tuku Umar Denpasar membuat orang tua korban kecewa. Bahkan orang tua korban minta Satgas Hikmas atau Himpunan Keluarga Matawai Amahu Sumba Timur dibubarkan. Diketahui dua anggota Satgas Hikmas menganiaya anak di bawah umur yang masih duduk di bangku SMA berinisial RVRNM 17 tahun hingga lengan kirinya patah. Kedua pelaku bernama Andi Hamid 36 tahun dan Ruben Here 40 tahun. Meski kini kedua pelaku telah ditahan polisi, kedua orang tua dan keluarga besar korban masih kecewa dengan peristiwa yang terjadi di lapangan futsal My Stadium, Tuku Umar Barat dan Pasar Barat. Franky selaku ayah kandung korban mengaku kecewa dengan keberadaan Satgas tersebut, di mana seharusnya Satgas bertugas memberikan rasa aman, malah membuat kekacauan dan bahkan berujung petaka. Sehingga menurutnya keberadaan Satgas itu di organisasi Hikmas maupun di organisasi induknya yang lain harus dibubarkan. Dikatakannya bahwa tidak sekali dua kali saja Satgas-Satgas itu bahkan kerap membuat kekacauan setiap kali adanya turnamen. Kerap bikin masalah antara Satgas dengan pemain bola, antara Satgas dengan penonton dan lainnya, katanya kepada awak media di Denpasar pada hari Selasa 15 Maret 2022. Sementara itu, Ana selaku ibu kandung korban juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya, hingga saat ini biaya operasi hingga pengobatan sang anak sudah menelan biaya lebih dari 50 juta. Bahkan jumlah itu belum ditambah dengan jumlah rawat jalan nantinya. Dengan sejumlah himpitan yang dialami pihak keluarga saat ini, para pelaku maupun organisasi yang menggelar turnamen tersebut tidak menunjukkan empatinya. Dia pun meminta keberadaan Satgas di organisasi itu harus dibubarkan karena keberadaan mereka sangat meresahkan dan tak memberikan rasa aman. Satgas dibentukkan untuk melindungi, apalagi kami sesama orang NTT. Tapi yang terjadi sebaliknya malah menyakiti. Jadi lebih baik bubarkan saja, tegasnya. Menurutnya hal itu perlu dilakukan agar kedepannya tidak ada lagi kejadian serupa yang menimpa orang lain. Tidak ada lagi orang yang dilukai oleh Satgas, bahkan dibuat hingga cacat permanen seperti korban. Kami juga berharap polisi mengusut kasus ini secara tuntas, pintanya. Sebelumnya Polresta Denpasar akhirnya menangkap dua orang pelaku pengeroyokan terhadap anak di bawah umur, di mana sebelumnya korban RVRNM 17 tahun, kedua pelaku bernama Andi Hamid 36 tahun dan Ruben Here 40 tahun yang merupakan anggota Satgas Hikmas atau Himpunan Keluarga Matawai Amahu Sumba Timur yang berada di Bali dan berada di bawah naungan organisasi induk Floma Mora Bali. Kedua pelaku diamankan di Jalan Mandala Sari, Gang If, Panjar, Denpasar Selatan. Kedua pelaku sudah ditangkap dan ditahan di Polresta Denpasar, kata Kapolresta Denpasar AKBP Bambang Yugo Pamungkas di Mapolresta Denpasar pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022. Dijelaskannya bahwa kejadian itu terjadi pada Minggu 6 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WITA di My Stadium Futsal, Jalan Tuku Umar Barat Denpasar. Saat itu korban akan menonton futsal dan masuk melalui pintu barat, namun pelaku bernama Andi tidak mengizinkannya. Setelah korban menyebutkan nama orang tuanya yang bernama Franky, pelaku Andi memperbolehkan korban masuk ke dalam lapangan dengan cara menarik tangan kanan korban. Atas pelakuan kasar pelaku bernama Andi, korban tak terima sehingga terjadi adu mulut. Selanjutnya korban menuju pintu timur dan dihampiri oleh Alex selaku ketua Satgas Hikmas, Himpunan Keluarga Matawai Amahu Sumba Timur. Namun tiba-tiba pelaku yang bernama Ruben selalu anggota Satgas mendorong korban, dan itu diikuti oleh pelaku Andi mendorong dan menendang korban dari belakang sehingga tangan korban menyangkut di jaring pintu keluar lapangan dan mengakibatkan tangan kiri korban patah, terangnya. Akibat kejadian itu, pihak keluarga korban melapor ke Polresta Denpasar dan kini kedua pelaku ditangkap. Dari kasus ini, polisi juga mengamankan barang bukti berupa pakaian korban, pakaian kedua tersangka, serta rekaman CCTV di TKP.
Bagaimana pendapat Anda seputar Listener Channel? Bagaimana bisa mereka ini yang satu etnis, satu suku dan berada di Bali justru membuat keributan? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Semoga kedepannya tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini.